Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab dengan semangat masuk surga lebih dulu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal kiram, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada beliau Akhinal Karim Bapak Yai Sulhan Abidin yang selalu kami takzimkan. Panjenenganipun Akhinal Karim Gus Daris, teman kita yang alhamdulillah dari Jawa menuju ke Kalimantan ketemu sama beliau dan masih tetap ganteng. Semoga gantengnya ini membawa barokah, lumeber kepada kita semua, amin ya robbal. Termasuk beliau ini adalah ketua PC JRA yang tidak asing lagi namanya. Panjenenganipun Akhinal Karim Bapak Haji Eko Nur Salim juga selalu hadir di kesempatan malam hari ini. Akhinal Karim Bapak Yasin, Bapak Haji Yasin SPDI MPDI yang juga selalu siap siaga. Semoga beliau tetap sehat selalu, tetap ganteng, rezekinya tetap lancar, selalu dermawan. Semoga ini calon penduduk surga beserta keluarganya ya robbal. Ada yang hadir pada kesempatan malam hari ini, panjenenganipun ketua RT berapa Pak? RT 66. Panjenenganipun ketua TPA apa Pak namanya? Miftahul Ulum. Semoga ini juga generasi-generasi yang membawa putra putri jenengan ahlul Quran, yang kelak di kemudian hari juga akan mendapat syafaatnya Allah lewat Al-Quranul Karim. Semua yang hadir, Bapak Ibu majelis taklim sedaya kemawon yang kesempatan hari ini hadir, baik yang membawa kotak atau yang tidak, yang membawa jajan atau yang hanya membawa uang, atau yang hadir karena pengen hormat maulidin Nabi. Semoga semua saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini perkenankan kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini, jam ini pula, hari ini pula, detik ini pula, kami jauh-jauh dari Jawa Timur, Bojonegoro. Alhamdulillah banyak teman juga dari Bojonegoro yang kesempatan ini juga hadir. Semoga hadirnya teman-teman saudara yang dari Bojonegoro menemui juga saya yang dari Bojonegoro, semoga jalinan silaturahim ini kelak akan tersambung di kemudian hari, tidak hanya di dunia, kelak juga nanti di akhirat sampai ke surganya Allah. Allahumma ya Rabbal Alamin. Dan berikut kami ucapkan terima kasih juga kepada sang pembawa acara sekaligus yang memberi waktu kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan hikmah maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholawat salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu kita harapkan syafaatnya besok di yaumul kiamah, yang mana ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu qalbin salim. Dengan hadirnya Rasulullah, dengan hadirnya syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, kelak di kemudian hari kita akan bersama-sama dengan Rasulullah mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu, Ibu, Bapak, kira-kira jenengan nanti sampai jam berapa? Jam 12 siap? Pulau siap mawon. Ibu siap? Jam 2 malam. Jam 2 malam sekaligus langsung tahajud bersama. Ini ngajak jam 12 malam aja, yang usul jam 2 malam. Besok pagi langsung kerja sampai di kebun citer gara-gara kariban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf nyuwun sewu, niki bahasane bahasa apa Bu ya? Bahasa campuran apa bahasa Indonesia nyel? Napa basa Jawa nyel? Bahasa Jawa campur Bugis. Alhamdulillah ada Jawa, ada Bugis, kayak lagune Roma Irama. Berbanyak suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, semuanya ada, dan alhamdulillah sekarang berkumpul di Sanata, Sanata, Kalimantan Timur. Orawu Bapak Ibu hadirin yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, Bapak, anak-anak sekalian, kenapa toh kita itu kok diadakan acara maulid? Lah gitu ya Pak ya. Kena opo di mana-mana itu rata-rata membuat acara maulid. Enten sing ngertos? Ada yang tahu? Kenapa kok ada acara maulid di RT 1 maulidan, RT 5 maulidan, RT 66 maulidan? Di balik acara maulid itu sebetulnya ada apa Bapak Ibu? Halo? Halo? Ada apa Bapak Ibu kok di acara maulid? Yun sewu. Ketika kita melihat sejarah Bapak Ibu, kalau di sini acaranya ada orang meninggal, itu ada acara tahlil bersama, betul Bu? Ada acara tahlil bersama enggak Pak? 3 hari ada, 7 hari ada, 40 hari, 100 pendak, khol, alhamdulillah.
Lah sekarang yang jadi pertanyaan, kita itu rame-rame berdoa, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada pendak, ada khol. Itu kita acara doa bersama, mendoakan orang yang telah kita doakan bareng-bareng. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita rame-rame mengadakan acara adalah waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya apa? Nek kita niku diramekno wayahe hari ketika kita mening alias is the dead. Napa Pak? Is the dead napa Bu? Meninggal. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diramaikan, dihormati, dimuliakan setiap hari kelahir. Katanya Pak Haji Yasin, wis nek ceritane Nabi itu semua sudah hafal. Kalau lagunya orang Jawa kan dibuat lagu pujian, Pak. Gusti Kanjeng Nabi lahire ono ing, masih hafal semua ya? Karena mambu Jawa insya Allah hafal. Ini kalau kita ingat, dalam hikmah maulid itu hanya mengenalkan supaya anak-anak kita, generasi kita mendatang tidak lupa dengan Rasulullah, tidak lupa dengan sejarah, tidak lupa dengan kisahnya Rasulullah, tidak lupa kepada orang yang akan menuntun kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu. Makanya nyuwun sewu, kalau orang-orang sana mendoakan orang yang meninggal ketika setelah beliau meninggal, tapi Rasulullah yang dimuliakan, yang diperingati adalah hari kelahirannya. Kenapa nyuwun sewu? Di dalam beberapa sejarah Bapak Ibu, di dalam beberapa kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan Allah, nurnya diciptakan Allah 2000 sebelum diciptakan dunia seisinya. Berapa Bapak Ibu? 2000 sebelum dunia seisinya ini diciptakan, nure Allah, nure Kanjeng Nabi sudah disebut lebih dulu. Oleh sebab itu, karena mulianya ini, pas waktu lahirnya, pas waktu hari kelahirannya, pas waktu diterbitkan di dunia, pas waktu dimunculkan di dunia, orang-orang rame menyanjung namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini loh Bapak Ibu yang perlu kita renungi, yang perlu kita hayati. Andai kata generasi-generasi kita tidak mengenal sejarahnya Rasulullah, tidak mengenal perjuangannya Rasulullah, tentu kita Pak Ibu mungkin tidak ada yang mendoakan, tentu tidak ada yang memperjuangkan ajarannya Allah, tidak akan ada generasi yang memperjuangkan agama Islam. Karena hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga kita betul-betul menjadi umat yang kelak di kemudian hari akan menjadi umat yang diselamatkan oleh Rasulullah, umat yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allahumma amin ya robbal alamin. Makanya nyuwun sewu, kalau dikatakan Rasulullah itu ketika lahir Bapak Ibu, dalam satu sejarah, ngapunten, kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci Bapak Ibu, nyuwun sewu, niki cerita tidak pamer, cerita ketika saya sempat ikut desi di tur di Taif, yang mana di Taif dulu Rasulullah berjalan mulai dari Mekah menuju Madinah, itu sambil berjalan Pak Bu, berjalan tanpa menggunakan sandal. Kalau zaman dulu namanya terumpah. Lewat naik gunung, turun gunung, tanpa ada
payung, tanpa dibarengi oleh apapun. Tidak ada Google Map, tidak ada penunjuk jalan seperti sekarang. Jenengan mau di Bojonegoro, mau di Jawa Timur, cukup buka map. Jenengan mau di Kalimantan Barat, cukup buka map. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada map, tidak ada denah, tidak ada Google. Sekarang semuanya serba Google. Begitu Bapak Ibu nggih? Sampai kemanapun itu sakunya kita itu isinya Google alias HP. Oleh sebab itu di dunia yang modern seperti ini, kalau kita sendiri tertinggal dengan sejarah, maka kita akan menjadi orang yang kehilangan sejarah. Kembali Bapak Ibu, dalam perjalanan menuju ke Thaif itu Rasulullah berjalan naik gunung, naik turun gunung, naik turun gunung. Kalau siang kepanasan, kalau malam tidak ada penerang, berjalan tidak tahu arahnya kemana. Sehingga ketika sampai beliau di tanah Thaif, apa Bapak Ibu yang didapat? Rasulullah sampai di Thaif itu Bapak Ibu tidak diterima dengan baik, malah dilempar batu. Pemuda-pemuda Thaif itu tahu kalau Rasulullah datang, keluar rumah langsung ambil batu dilemparkan Rasulullah. Ada yang kena kakinya, ada yang kena pelipisnya sampai kaki Nabi berdarah. Itu perjuangan Rasul. Bareng kembali sampai di Thaif, ditolak balik Bapak Ibu kembali ke Mekah. Di perjalanan berhenti di tempat satu pegunungan kecil yang di situ ada tempat berteduh. Yun sewu Bapak Ibu, alhamdulillah di daerah Sangatta, Kutai Timur, ini pemudanya bagus-bagus semua, pemudanya baik-baik semua. Insya Allah Pak Yesulhan, Gus Daris, Pak Yasin, dakwah di sini insya Allah aman karena pemudanya juga baik-baik. Allahumma ya Robbal, pemuda ini loh Pak, insya Allah bimbing calon penghuni surga. Amin ya Robbal. Yang pemudi ini, ya insya Allah jadi calon penduduk surga. Tidak hanya jadi calon penduduk surga, besok calon bidadarinya. Allahumma. Yang laki-laki jadi calon bidadara. Ada enggak bidadara Pak? Kalau putri kan bidadari ya. Kalau putra bidadara. Artinya inilah calon-calon ahli surga yang besok akan kula jenengan lakoni, yang akan jenengan titik, yang akan jenengan laksanakan, nikmati besok sana. Karena pemudanya adalah baik. Yun sewu, dalam sejarah teng Thaif niki, kula pas nyuwun sewu Bapak Ibu, kula teng perjalanan naik kereta gantung niku, naik kereta gantung, saya tuh menangis membayangkan kayak apa Rasulullah SAW ketika naik turun lagi, kemudian sampai di Thaif dilempari. Apa yang diterima Rasul ketika ditanya oleh sahabat, Kanjeng Nabi gimana Kanjeng Nabi? Jawabannya Rasulullah, tidak apa-apa, ini adalah berkat perjuangan, ini adalah jalan yang harus saya tempuh, inilah jalan yang harus saya tempuh demi umat. Bapak Ibu, waktu itu Kanjeng Nabi nggak ngeluh, Kanjeng Nabi nggak marah, Kanjeng Nabi nggak emosi, Kanjeng Nabi nggak ngamuk Pak. Lagi umpama awake Pak, kula jenengan lah kira-kira kok ngajak diwantem ngono, kira-kira ngamuk to mboten Pak? Ngamuk enggak Pak? Enggak nggih. Insyaallah enggak, karena sudah mendengar ceritane Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niki nyuwun sewu, mula nyuwun sewu sampai mulyane Kanjeng Nabi kaya ngoten niku wau nggih merga napa? Merga nikilah kula jenengan khidmah, merga nikilah kula jenengan eling ceritane Kanjeng Nabi sing kaya ngono, larane kaya ngoten niku wau, sakitnya kaya itu kita tinggal merasa enaknya rame-rame mulyakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma
amin. Bapak Ibu, ada satu riwayat yang menyatakan man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Oleh sebab itu jenengan tidak usah ragu-ragu, Pak. Paribasan menghabiskan telur, katanya Pak Yasin. Ada telur yang merentel berapa kilo misalkan, menghabiskan jajan berapa kotak misalkan, menghabiskan ikan berapa porsi misalkan, tidak ada bandingannya kalau kita semua besok mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Karena mengingat dawuhnya Rasulullah, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan hari kelahiran saya, kelak di hari kiamat orang itu bisa akan mendapatkan syafaat. Allahumma ya Robbal. Ini loh Bapak Ibu yang paling penting. Makanya ketika ada orang rame-rame mengatakan, kok acara maulud, kok membuat acara rame-rame, jajan dibuangi? Tidak, Pak. Jajan yang jenengan berikan, makanan yang jenengan suguhkan, hidangan yang jenengan kasihkan, itu besok akan menjadi bukti, akan menjadi saksi bahwa jenengan adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat yang jenengan gaungkan bukti cinta panjenengan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dalam acara hormat maulid tidak hanya bersolawat, balik mengenal sejarahnya Rasul, perjuangannya Rasul, sakitnya Rasul, pahit getirnya Rasul dalam melakukan dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh sebab itu tadi sudah diawali dengan bersolawat. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka akan dilipatkan menjadi 10. Barang siapa membaca sholawat 10 akan dilipatkan menjadi 100. Bahkan barang siapa yang bersolawat 100 akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Nah, makanya ada satu lirik, sholatuna mara tujza biha asyara, sholatuna mara tujza biha asyara, salli salimi ahmara tughfar lakal auzar. Ada yang hafal, Bu? Ada yang hafal, Pak? Dereng? Insya Allah yang hafal Pak Isuhan. Liku dawuh Kanjeng Nabi ngoten, sampeyan sholatuna mara tujza biha asra. Membaca sholawat 1 kali dilipatkan menjadi 10. Jenengan kok maca Allahumma sholli ala Muhammad, niki jadi 10. Sholatuna mara tujza biha asra, sholli sholimi ahmara tughfar lakal auzar. Jenengan kok maca sampai ping 100, dosane diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Ini punya dosa ndak? Bapak Ibu punya dosa ndak? Saudara-saudara ini punya dosa ndak? Punya dosa? Seberapa dosanya? Nah, jenengan yakin dosanya diampuni oleh Allah? Dengan apa? Bersolawat. Sholatuna mara tujza biha asra, sholli mi ahmara tughfar lakal auzar. Alhamdulillah, dosane hari ini diampuni oleh Allah karena barokahnya sholat. Pun kula waca pisan ka sholawate. Sholatuna mara tujza biha asyara, sholatuna mara tujza biha asyara, sholli sholimi amara tughfar lakal auzar. Monggo kalau bisa bareng. Sakit, Pak? Monggo sing iso bareng nggih, sing sakit bareng yang bisa bersama. Monggo. Sholatuna mara tujza biha asyara. 2 kali. Sholatuna mara tujza biha asyara,
apa ini? Nabiyuna rahim kalamu qadim wajudul amin dunia watil kadar salatuna marah tujza biha asyra salatuna marah tujza biha asyra salli salimi amara tughfar lakal auzar tughfar lakal auzar tughfar maka akan diampuni al auzaru apa yang nama diampuni semua kesalahan semuanya kekhilafan semua doanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala barokah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki lho Pak, pentingnya ngeten. Tidak hanya itu Bapak Ibu, jenengan tidak hanya diampuni dosanya, bahkan dalam Al-Quran jelas sekali setiap orang diampuni dosanya, setiap orang diampuni kesalahannya, setiap orang dibersihkan dari dosa dan noda dan kotoran akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa Pak? Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu nyuwun sewu, jenengan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala barokah gara-gara maca yakin apa yakin? Yakin apa yakin Bu? Yakin seyakin-yakinnya karena sudah didinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah alhamdulillah. Jadi wis Kanjeng Nabi wis dawuhna, Kanjeng Nabi sudah mengatakan dalam satu hadisnya, Allah sampun dawuhna dalam satu firman-Nya jelas-jelas orang yang hormat kepada Nabi akan diampuni oleh Allah karena di dalamnya ada sholawat. Dan setiap sholawat itu akan menghapuskan dosa, setiap dosa itu akan mengantarkan kita ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini Bapak Ibu yang terpenting. Oleh sebab itu dengan hikmah, dengan hormat, dengan mengenang sejarahnya Rasulullah SAW, hati kita semakin tenang. Kita bisa bayangkan Pak Bu, andai kata Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di dunia Bu, jenengan bisa bayangkan Bu? Bapak jenengan bisa bayangkan kayak apa ketika Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di dunia? Kita tidak akan tahu Pak, mana baik, mana jelek, mana itu yang bagus, mana itu yang tidak bagus, mana itu yang bermanfaat, mana itu yang tidak manfaat. Kita nggak akan tahu Pak. Dengan rawuhnya Rasulullah ini kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, antaranya yang halal dan yang haram. Alhamdulillah. Sampai daerah Sangatta ini karena rame-rame juga karena perjuangannya Rasul. Pak Bu, Kanjeng Nabi niku nalikane jenengan dongakno, ketika jenengan doakan, ketika jenengan bersolawat, Kanjeng Nabi nggih bales kelawan bacaan sholat. Ketika Kanjeng Nabi ngerungu mendengarkan umatnya bersolawat, Kanjeng Nabi juga membalas dengan doa sholat. Cuma sholawatnya nggak sama Bu. Nek teng Quran wau kan Gusti Allah ya sholawat nang Kanjeng Nabi, artinya memberikan rahmat.
Nek Kanjeng Nabi bersolawat kepada jenengan, berarti artinya Kanjeng Nabi mendoakan jenengan diampuni dosanya, mendoakan jenengan didadekno wong ahli surga, mendoakan jenengan jangan sampai mampir ke neraka. Allahumma. Kira-kira pengen mampir neraka napa mboten, Bu? Pak, jenengan pengen mampir neraka napa mboten? Mboten nggih. Kena apa kok mboten? Mergo neraka niku panas, swarga niku adem. Sekarang dinginnya itu bisa dicetak dengan AC, Pak. Tapi besok kalau sudah di alam yang akan kita tempuh, yang mendapat di neraka mbok dikasih AC sampai ratusan AC, yo tetepan. Padha mbek teng tanah suci, jenengan di tanah suci mbok dikei AC, nek teng jaba ya tetep panas. Ketika di luar ya tetep hawane mergo napa? Itu gambaran. Oleh sebab itu ketika jenengan di tanah suci, baik di Madinah atau di Mekah, itu tetap terasa panas. Kena apa? Itu gambaran, Pak. Jadi orang mengatakan di Mekah Madinah itu gambaran. Kalau orang mengatakan adalah miniatur akhirat. Miniatur akhirat. Kok bisa miniatur akhirat? Karena di sana, Pak, jenengan melakukan apapun, sekecil apapun, jenengan akan merasakan sesuatu yang jenengan perbuat. Sekecil apapun, sebaik apapun yang jenengan lakukan di sana, jenengan akan terasa. Ini pun namanya miniatur. Oleh sebab itu, nyuwun sewu, ketika jenengan sampun tenggene raudhah, niku jenengan belum apa-apa, Bapak Ibu. Jenengan baru masuk di dalam pelataran raudhah. Dalam hati ini sudah ronto-ronto. Apa ronto-ronto itu, Pak? Ronto-ronto kalau bahasa Indonesia, Pak? Napa, Pak? Nelongso. Napa, Pak? Nelangsa. Bahasa sih nelangsa. Nelangsa ini bahasanya itu prihatin, Pak. Begitu masuk ini hati langsung apa seolah-olah niku drodok, Pak. Gemetar. Ya Allah, baru masuk aja gemetar, belum berdoa. Lah itu toh padahal nyuwun sewu, namanya raudhah dulu tempatnya Rasulullah di situ. Bagaimana ketika kula jenengan besok ketika di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kayak ini, Pak, gambaran ini di raudhah aja kayak gitu. Masya Allah, sekuat apapun orang, sekasar apapun watak seseorang, ketika sudah masuk di pelataran raudhah, Pak, orang itu tidak berani apa-apa, Pak. Karena yang ada hanya hatinya itu gemetar. Tak terasa meripat, langsung mata langsung mengeluarkan airnya. Namanya air mata. Langsung tidak bisa menahan, yang ada hanya tangisan. Ingat dosanya ketika di tanah air, yang punya istri mungkin pernah menyakiti suaminya. Bu, yang punya istri sering nyakiti suaminya ndak? Pernah nggih? Wes hari ini ndang minta maaf pada suaminya, Bapak, saya minta maaf pada engkau. Insya Allah hari ini yang minta maaf diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Dan ketika diampuni, jenengan besok juga akan menjadi pelayan Bapak ning swarga. Allahumma ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ketika kita di raudhah nangis, berdoa sudah tidak bisa doa yang banyak. Mau doa itu sudah dimanik-manik, kalau bahasanya Jawa manik-manik. Wis dihitung, saya nanti mau mendoakan ini, doakan ini, sampai di sana, Pak, lali Bapak Ibu. Kenapa lupa? Aku mau doa apa? Kenapa kok tidak berdoa? Karena air mata sudah tidak bisa ditahan, suara sudah tidak bisa akhirnya hanya berkata-kata dan menangis. Itu kalau di sana. Subhan gara-gara apa? Mendekat di makomnya Rasulullah. Ini baru makom, Pak, Bu, baru makom. Belum besok kalau jenengan nanti dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan dipanggil, Pak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merintah kepada Rasulullah, langsung jenengan dipanggil. Ayyuhal hadirun, ayyuhar rajun, wahai orang-orang yang berharap syafaatku, kata Rasul. Wahai orang-orang yang mendapat syafaatku, marilah datang. Jenengan dipanggil, Pak Ibu, benjing,
dipanggil satu persatu sesuai kali amal perbuatannya sendiri-sendiri. Muga-muga amale orang Sangatta ini baik semua, menjadi orang solih-solihah, menjadi orang ahli ibadah, menjadi orang ahli istiqomah. Sak masyarakat sak desa iki besok semua bareng masuk surgane Allah. Allahumma ya robbal. Kenapa Pak? Karena kula jenengan besok iku masuk swarga bareng. Nek di sini barengane Pak Yesulhan, benjing nggih bareng jenengan tengguri niku gandoli sarunge Pak Yesulhan. Nggih. Jenengan ganduli ngiwa tengen. Lah kok bojone gimana? Istrinya Pak Sulkan podo. Istrinya Pak Sulkan digandeng, saya kula jenengan semua niku kantrek gandul sarunge. Blorot mboten Pak kira-kira? Mboten blorot sarunge piye apa mergo ditaleni karo Rasulullah. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Wong-wong orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu besok yadkhulunal jannata zumara, akan dimasukkan surganya Allah dengan cara kelompok. Ki kelompoke Pak Yesulhan, ki kelompoke Pak Haji Yasin, ki kelompoke Gus Garis niku benjing masuk panjenengan sok ngumpule ya dhewe-dhewe karek swargane milih. Bu, kira-kira swargane milih nomor 1 napa nomor 8? Pak, swargane benjing nomor 1 napa nomor 8? Nomor 1 nggih. Siap memilih swarga nomor 1? Alhamdulillah. Lah kira-kira mlebu swarga nomor 1 iki kula jenengan sudah pantas apa belum, Pak? Bu, sudah pantas apa belum kira-kira masuk swarga nomor 1, Pak? Apa ora pantas kok pengen nomor lah nek nomor 8, Pak, suwe prosesnya suwe. Nggih. Kira-kira panjenengan mlebu swarga mbenyen iki transit napa langsung? Buwe transit napa langsung? Seneng transit nggih? Bapaknya seneng transit nggih? Nggih. Transit niku berarti leren ngicipin Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aja sampai ngicipin neraka Pak nggih. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan amalan maqbula. Monggo sareng. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman wa'afidni amalan sholihan amalan maqbula. Allahu Rabbi Allahu hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan amalan maqbula. Alhamdulillahirabbil niki harapan kita Pak. Jadi besok ojo sampai transit nanggone neraka. Bu nggih.
Jadi ibu mau transit, mau nek transite teng mriki Pak, nek transite teng ngene pundi bandara Pak jenengan saya iso ngombe, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa mampir. Tapi nek transite ning neraka naudzubillah min. Semoga Allah menjauhkan kita dari transit ke neraka. Allahumma balik masuk surga tanpa hisab. Allahumma ya robbal alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, nyuwun sewu, tak terasa hampir 1 jam. Hampir loh nggih. Nyuwun sewu niki nek kedalon kalau malam-malam jenengan kan beraktivitas. Ada sing mau belanja, ada mau shopping, ada mau jalan-jalan. Iki nek ngajine sampai kemalaman jenengan pulang ndak mendapat pahala. Malah mendapat mergo atine ngrun. Begitu nggih. Berarti sampai segini aja nggih Pak nggih. Jam segini cukup. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kesempatan dan waktu pada kita semua untuk berkumpul dalam majelis yang lain. Allahumma. Dengan barokah hormat maulid ini, putra putri kula jenengan semakin yakin, imannya semakin tambah, takwanya semakin tambah, rezekinya tambah, anaknya tambah. Oh, wamin ki berarti anaknya pengen tambah banyak. Mergo tanah isih jembar Pak, anaknya akeh, anaknya banyak kan tambah ramai gitu Pak nggih. Karena besok Kanjeng Nabi akan memperbanyak umat, semakin umatnya banyak di surga yang memenuhi adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita, selalu diberikan kesehatan keluarga kita, dohiron wa batinan, dan semua tokoh-tokoh agama, Pak Yai Sulhan, Pak Haji Yasin, Gus Dari, semuanya yang hadir, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih demikian yang saya sampaikan. Semoga bila ada khilaf Allah mengampuni kesalahan kita. Hadanallahu yakum ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.